Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang diri kamu yang ngebuat orang-orang kagum. Apa sesuatu di dalam diri kamu yang membuat orang lain tuh kelepak-kelepak. Jadi, this is fun reading. Ini peruntukan untuk banyak orang. Untuk membooster energi positif. Jadi, kamu harus diproses baik-baik ya. Karena energi bisa bisa tidak. Dan kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Venus, and Vedic Rising. Lalu kalau misalnya kamu baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, oke? Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, berarti siapapun yang klik video ini ada pesannya untuk dirimu. So, aku bakalan cek langsung tentang diri kamu yang membuat orang lain itu kagum. Sesuatu di dalam diri kamu yang membuat orang-orang kagum sama dirimu. Di sini ada Two of Cups. Ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini ada The World. Sisi spesial diri kamu yang membuat orang lain kagum. Five of Cups. Sama ada The Nine of Swords. Oke. Pertama ini ngomongin soal empati. Jadi cara kamu untuk menempatkan diri kamu saat ada keluh kesah dari orang lain gitu. Contohnya ada yang sedih, ada yang pusing, ada yang down lah di kehidupan. Saat kamu hadir, kamu bisa menenangkan, bisa membahagiakan, dan mereka ngerasa safe. Ini juga cara kamu mencintai orang-orang sekitar, cara kamu mencintai diri kamu, cara kamu mencintai orang lain. Terus yang aku lihat di sini, cara kamu untuk bisa memberikan rationality atau logika lah gitu dalam situasi. Jadi dari dalam diri kamu tuh ada sebuah pemikiran gitu. Jadi cukup balance antara pemikiran sama hati gitu. Dan ini ngomongin soal experience kehidupan. Kamu pernah merasakan sakit atau dihianati, dan itu yang membuat kamu jadi orang yang lebih baik lagi. Karena aku pernah disakitin, jadi aku nggak mau menyakiti orang lain gitu. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Lalu yang aku lihat di sini juga sensitifnya kamu, cara kamu mengayomi, cara kamu untuk berpartner atau bersama atau bahkan bekerja sama. Walaupun banyak yang berbeda dari ekspektasi kamu, orang-orangnya, kamu tetap bisa terbuka gitu. Terus di sini tentang diri kamu yang bisa ngebuat orang-orang kagum dan orang-orang itu bisa kelepek-kelepek lah gitu. Pertama, knowledge, pengetahuan kamu. Pengetahuan bukan cuma akademik 1+1 sama dengan 2 tapi juga dari pengalaman hidup. Jadi kepintaran kamu menyelesaikan sebuah masalah, solusi-solusi yang bisa kamu kasih dan bantu untuk orang lain gitu. Terus dari energi The World sendiri, kamu ngikutin arus tapi bukan jadi tenggelam sama arusnya, ngerti nggak? Jadi gini, ada selain kayak fish lah, kayak ikan di lautan. Ada ikan di lautan yang ngikutin arus karena memang dia pengen berenang ke satu tempat. Ada juga ikan mati yang ngikutin arus ya karena mati gitu, karena tidak ada punya harapan. Kamu punya harapan, kamu tahu mau tujuannya apa, tapi kamu ngikutin arusnya gitu. Jadi banyak keikhlasan, banyak legowonya, dan itu yang ngebuat orang-orang sekitar kamu tuh adem rasanya. Di sini juga dari Five of Cups, kalau aku lihat kamu mampu untuk berkontemplasi. Jadi kan ada orang-orang yang secara narsistik gitu, kalau dia ngelakuin kesalahan ya udah gitu, nggak akan nyadar gitu. Tapi kamu cukup sadar saat kamu ngelakuin kesalahan, kamu bisa berdialog sama diri sendiri. Kayaknya tadi aku salah deh, apakah aku ada kesalahan gitu. Jadi kamu mampu untuk berkontemplasi. Itu butuh kedewasaan ya gitu. Orang-orang yang bisa dan mampu untuk melihat kesalahannya adalah orang-orang yang memang tidak narsis dan mampu untuk bisa dewasa gitu. Jadi bisa bertanggung jawab. Nah, ini cara kamu bertanggung jawab pun ngebuat orang-orang yang sayang sama kamu tuh kagum. Nah, The Nine of Swords di sini ini kadang-kadang lucunya gini. Ada sisi positif dari kita overthinking. Jadi positifnya adalah kita mampu untuk mencari solusi sendiri gitu, dan kita mampu untuk bisa melihat mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik gitu.
Sebenarnya ini ada message for you ya, gitu. Um, ada pepatah mengatakan, aku langsung translate aja ke Indonesia ya. Um, jadi kalau misalnya manusia tuh sering banget ditusuk-tusuk pakai pisau sampai berdarah gitu, saat dikasih bunga itu pasti akan banyak questioning, banyak mempertanyakan apa ini gitu, karena asing kan, karena biasanya dikasih pisau gitu. Sama-sama kayak kehidupan, kadang-kadang dikasih sakitnya, dikasih merananya, dikasih sengsaranya. Saat ada kebahagiaan tuh takut sendiri gitu, malah takut sama kebahagiaan. Jadi belajar untuk embracing itu, belajar untuk menerima kebahagiaan, because you deserve it. Kamu berhak untuk dapetin itu. Kamu berhak untuk menjadi sosok orang yang bisa menerima kebahagiaan dan membuat kebahagiaan. Jadi experience kita, pengalaman kita, masa lalu kita itu bukan sesuatu hal yang menjadi pattern atau menjadi pola yang harusnya ada terus gitu. Tapi itu ngebentuk kita jadi orang yang lebih baik gitu, bukan ngebentuk kita jadi orang yang seperti itu, seperti masa lalu gitu. Jadi biasakan diri menerima hal-hal positif, biasakan diri berpikiran hal-hal yang positif gitu. Karena yang tadi aku bilang, kalau kebiasaan kita menerima sesuatu yang sakit tapi ada sesuatu yang menyembuhkan, jadinya agak mundur gitu. Nah, belajar untuk maju, beranikan diri gitu. So the bottom of the deck ada energi the Queen of Coins. Pertama, kamu punya bakat untuk memberikan keberuntungan untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitar. The Queen of Coins itu datang ke hidup orang lain, bisa ngebawa keberuntungan dalam segi apapun. Let's say gini, kayak kamu masuk ke dalam satu restoran nih, restorannya sepi banget gitu, udah berhari-hari atau berminggu-minggu tuh sepi, tapi kamu datang terus restoran itu jadi bisa banyak yang pengunjung lagi gitu. Dan di situ kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, kita punya aura sendiri gitu. Nah, itu bukan datang dari niat juga, mungkin kamu nggak nyadar, tapi datang dari memang diri kamu baik gitu. Nah, kebaikan itu sesuatu yang normal, kebaikan itu sesuatu yang standar. Mau ada sebuah hal yang menyakitkan kita, jangan pernah hal yang menyakitkan itu ngerubah kita jadi orang yang baik, jadi orang yang buruk gitu. Walaupun itu pasti biasa akan terjadi gitu. Yang namanya hidup itu kayak kita berlian, kita ditempa-tempa terus gitu, ditempa untuk jadi apa? Untuk kita ngelihat sisi positif di dalam diri kita dan kebaikan di dalam diri kita gitu. Nah, di sini dari dasar kamu punya bakat untuk seperti itu, bakat untuk memberikan cahayamu untuk orang-orang sekitar. Bukan hanya memberikan keberuntungan ya, tapi juga bisa mengayomi, bisa merangkul gitu. Nah, di sini punya bakat juga untuk membagi rezeki gitu. Kayak rezekinya banyak, akhirnya bisa membagi ke orang-orang sekitar. Nah, ini kayak energi Mother Nature. Kalau kamu lihat alam semesta kan istilahnya udah digundulin hutannya gitu, dirusak, tapi tetap aja giving, tapi tetap aja memberikan, tetap aja memberikan tanpa pamrih, malah makin banyak gitu, istilahnya unlimited lah gitu sumbernya. Jadi sama kayak diri kita seperti itu, kita connect sama nature tuh, itu intinya gitu, untuk bisa tahu kalau misalnya kita itu punya banyak loh, cinta banyak gitu, energi kebahagiaan banyak, walaupun istilahnya dikuras gitu, tapi akan tetap ada gitu. So aku bakalan lihat ke oracle cardnya tentang diri kamu yang membuat orang-orang kagum, orang-orang kelepek-kelepek. Guilt. I release any belief that no longer assists my soul growth. Di sini kamu pun mampu untuk melepaskan kepercayaan-kepercayaan atau ego-ego yang akhirnya ego tersebut kan nggak baik ya, nggak positif gitu. Kamu mampu untuk melepaskan itu. Jadi yang ngebuat orang lain kagum adalah cara kamu untuk bisa tahu posisi kamu, mana posisi yang benar, mana posisi yang salah gitu. Change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Di sini pun kamu bukan cuma sekedar omongan doang orangnya. Kamu tipenya it's all about action. Jadi kenapa orang-orang kagum? Kamu tuh jarang untuk ngomong
dalam arti jarang untuk ngumbar-ngumbar, tapi kamu nunjukin. Itu yang mereka tuh suka. So aku bakalan lihat lagi. Ini adalah pesan dari Lenormand tentang diri kamu yang ngebuat orang-orang kagum. Apa potensi diri yang bisa bikin orang-orang itu terkagum-kagum sama dirimu? The Park ini balik lagi tentang cinta, cara kamu mencintai orang-orang sekitar, dan cara kamu untuk bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu gitu. Di sini belajar untuk be authentic, belajar untuk jadi sosok terasli diri kamu lah gitu. Jadi saat kamu menunjukkan itu, akan lebih banyak banget positif, hal-hal positif yang datang. Ini kamu orang yang sopan, tahu norma, tahu adat. Jarang banget sekarang, especially zaman sekarang ya, zaman-zaman generasi Z ini, kayak akhlak, norma itu emang agak kurang. Tapi ini jadi kayak barang langka gitu loh. Jadinya saat ketemu orang-orang seperti kamu, akhirnya oke, ini sesuatu yang kayak berlian nih gitu, mesti dijaga gitu. Ada the broken glasses. Ya, kamu mampu untuk bisa ini memberikan cahaya. Istilahnya cahaya kamu bisa ngebantu untuk bisa menyelesaikan keburukan-keburukan atau karma-karma buruk orang-orang gitu. The clover ini keberuntungan, dan the fish pertama dari cara kamu bekerja juga. Jadi kamu cukup baik dalam bekerja, work ethicnya baik. Terus juga kalau yang aku lihat di sini, ini kan ngomongin soal kekayaan ya. Jadi yang tadi aku bilang kayak konsep kita kayak bumi inilah gitu. Bumi ini sumbernya banyak banget. Bumi ini kaya akan banyak hal gitu. Walaupun sering dihabiskan sama manusia ini kurang bisa puas gitu. Tapi akan selalu ngasih, memberi. Nah, sama dirimu juga seperti itu. Kamu punya bakat untuk bisa merapihkan hidup orang lain. Di sini kalau yang aku lihat, jadi kamu bisa ngelihat gitu loh benang merahnya seperti apa. Terus di sini juga ada satu saran untuk dirimu gitu. Coba rapihkan lingkungan sekitar kamu gitu, dalam arti kayak di rumah secara harafiah ya gitu, kayak membenahi furnitur di rumah, digeser-geser, dirapihin lah, disesuaikan sama kamu. Itu bisa ngebantu kayak melancarkan feng shui gitu, atau bisa melancarkan energi. Di sini kalau yang aku lihat, kekayaan sih gitu, kekayaan kamu bisa ngebantu orang-orang sekitar. Balik lagi, kekayaan itu bukan hanya konsep materi gitu. People have kayak banyak orang yang mikir tuh kalau kekayaan tuh duit doang. Ada orang duit tapi punya duit banyak nih, tapi waktu nggak ada. Jadi coba diperhatikan dan kontemplasikan, yang kamu punya banyaknya tuh apa, and then give it, bagi gitu, tanpa pamrih. Waktu, tenaga, apapun itu, kepintaran. So aku bakalan lihat ke pesan dari Spirit Guide for you. Ada Mahavatar Babaji, Soul Expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Yang tadi aku bilang, ini kayak kamu mampu untuk melihat benang merah dari segala koneksi yang hadir gitu. Jadi kayak contoh, teman kamu curhat ke kamu bisa ngasih solusi gitu. Dan kamu mampu untuk tahu koneksi antara sekitaran kamu sama diri kamu. Kutumi, Clock of Wisdom. You already know the answer you seek, trust what you know. Dan kamu punya bakat untuk bisa mencari jawabannya sendiri. Jadi percaya sama apa yang sudah kamu ketahui. So aku bakalan lihat lagi about the outcome of the situation. The outcome of the situation.
Oke. Ada The Hierophant, The Hermit, sama Two of Pentacles. Jadi kedepannya kamu akan jadi orang yang lebih dewasa lagi. You find a solitude, artinya kamu menemukan kedamaian sama diri sendiri dan menemukan dan bisa membuat kedamaian sama diri sendiri, lingkungan sekitar. Dari energi The Hermit sendiri, ini konsepnya kayak balik lagi kamu menemukan jawaban apa yang kamu cari selama ini gitu. Nah, dari The Hierophant di sini guidance. Pertama, kamu dapat arahan sendiri dari semesta, dari spirit guide untuk seperti apa. But yang namanya di depan, kesopatan kamu, akhlak kamu, kepintaran kamu itu jadi satu gitu, dan itu bisa ngebentuk kamu jadi seseorang yang cukup sukses. Kalau kamu lihat dia di atas dunia nih gitu, kamu bisa menguasai pekerjaan kamu bisa menguasai lingkungan sekitar gitu. Buat yang namanya di Eropa sendiri, ini guidance. Nah, apa hal yang kamu kuasai itu mampu juga bisa ngebantu orang-orang sekitar. Coba Pentacle balance, ini keseimbangan, jadi cukup bisa seimbang. Sarannya juga kalau misalnya mau lebih sukses lagi, kamu harus seimbang. Seimbang tuh apa aja? Logika hati, hubungan sama yang di atas sama duniawi, apapun itu kamu seimbangkan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buku sliding, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.